Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di konten saya di Rumah Narasi di channel saya Beni Rustandi Official. Kali ini saya akan sedikit bercerita kepada kawan-kawan sekalian, broges semua, terkait dengan kurangnya perhatian pendidikan di Kabupaten Merangin baik dari pemerintah kabupaten, eksekutif maupun dari legislatif. Kenapa saya bilang demikian? Dapat kita ketahui bersama bahwa output dari pendidikan itu sebenarnya adalah dampak yang positif, baik dari segi sektor ekonomi, dari segi sektor pendidikan dan lain sebagainya. Contoh, coba kita lihat berapa angka ataupun jumlah mahasiswa anak daerah yang kuliahnya di daerah. Contoh di STAI gitu kan, STAI SMK Bangko, STAI KIP, kampus kesehatan dan lain sebagainya. Coba kita lihat daripada mahasiswa ataupun anak-anak daerah yang kuliahnya di luar. Kenapa saya bilang demikian? Dampak dari pertumbuhan ekonomi dari mahasiswa ini, contohnya kita lihat di Muaro Jambi gitu. Contohnya kita lihat di Muaro Jambi, di Simpang Sungai Duren Mendalo. Dahulu pada tahun sekitar 6 tahun belakangan ataupun 7 tahun belakangan, Mendalo itu pembangunannya masih minim, kawan-kawan sekalian. Mulai dari sistem perdagangan masyarakatnya, dari pembangunan lain sebagainya, itu sangat minim. Dengan bertambahnya angka mahasiswa di sana, sehingga perputaran ekonomi di sana semakin besar. Akhirnya coba kita lihat Muaro Jambi dari segi wilayah Simpang Sungai Duren dan Mendalo ini sangatlah besar. Nah, dari itu tersebut dapat kita simpulkan kenapa saya bilang kurangnya perhatian dari pihak pemerintah. Selama ini saya lihat bahwa pemerintah Kabupaten Merangin, selama saya menjadi mahasiswa Jambi ataupun di Merangin, saya belum pernah melihat pemerintah kabupaten ataupun dari anggota DPRD Kabupaten Merangin untuk mengajak ataupun mensosialisasikan anak-anak daerah untuk kuliah di daerah sendiri. Dan dampaknya ini akan besar. Contohnya, dari yang tadinya masyarakat yang sudah punya perumahan kos di Kabupaten Merangin yang banyak kosong, ada yang 12 pintu kosong. Kenapa? Karena pertumbuhan mahasiswanya di sini itu sangat minim. Yang kedua, dari yang tadinya tongkrongan kopi dan lain sebagainya itu banyak yang sepi. Kenapa? Karena yang mengisi ini adalah regenerasi milenial anak muda. Maka dari itu, ketika pertumbuhan mahasiswa ini banyak di Kabupaten Merangin, akan berdampak baik kepada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Merangin. Salah satunya bergerak di bidang kuliner dan lain sebagainya, ekonomi dari para yang punya kosan, para yang punya rumah kontrakan dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu ini perlu menjadi pandangan serius dari pihak pemerintah Kabupaten Merangin untuk mensosialisasikan kepada anak-anak daerah, kepada pesantren, kepada SMA, SMK dan lain sebagainya untuk mari kuliah di Kabupaten Merangin. Agar apa? Agar perputaran ekonomi daerah itu berputar di Kabupaten Merangin. Kalau kita anak-anak negeri ini dikeluarkan di luar daerah, yang besar ekonominya itu ya orang daerah. Yang berkembang ekonominya ya orang daerah. Kita menggali dari pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Merangin, kemudian kita buang dan kita putarkan di daerah orang lain. Nah, dampak dari tersebut apa?
bisa jadi sektor ekonomi menurun, kemiskinan. Nah, untuk itu kita perlu, sekali lagi saya katakan, perlu keseriusan dari pihak pemerintah Kabupaten Merangin untuk mendorong pihak Civitas Kampus ataupun mensosialisasikan ke masyarakat untuk mari kuliah di Merangin. Secara keilmuan kampus, saya pikir Merangin juga memiliki tokoh-tokoh pendidik yang luar biasa lah. Salah satunya di STAI, itu bisa dibilang para dosennya juga sama saja dengan di luar sana gitu kan. Nah, dan kualitas akreditasinya ya bisa dibilang 50-50 aja dengan kampus-kampus yang lain. Cuman perbedaannya adalah kita kuliah di luar sana mungkin bisa dipandang gezak. Kuliah di luar daerah itu kan lebih berkompeten kata orang. Gezaknya saja. Sebenarnya secara keilmuan, secara pengalaman, saya pikir sama-sama saja. Ada bagusnya kuliah di daerah. Selain dari menambah pertumbuhan ekonomi masyarakat, perputaran pusat kota, ini juga memberikan peluang kehidupan untuk lebih memahami peta ataupun skema permainan kabupaten. Nah, untuk itu saya sebenarnya ini nggak kuliah di Kabupaten Merangin ya. Saya kuliahnya di Jambi. Tapi saya selaku anak Merangin menyampaikan kepada Broges, para kawan-kawan sekalian, untuk mari kuliah di Merangin. Kenapa? Di satu sisi bisa membantu ekonomi keluarga, bisa juga memberikan kelapangan orang tua. Kenapa? Karena ketika contohnya ada anak kota yang kuliahnya di kota Bangko saja, ya kan, dari segi rumah nggak bayar lagi, dari segi makan nggak bayar lagi, sudah ditanggung oleh keluarga. Nah, dan juga anak-anak yang salah satu contohnya di kecamatan yang jauh, ini kan bisa juga untuk 1 minggu sekali membantu orang tua pulang ke kampung halaman. Itu dampak positif dari kuliah di daerah sendiri, kawan. Nah, kenapa saya argumentasikan seperti ini? Karena saya melihat bahwa angka mahasiswa Kabupaten Merangin yang telah diimpor keluar daerah, baik di Provinsi Jambi, di Padang, di Jakarta, ini sangat besar sekali. Contohnya saja di Jambi, angka mahasiswa Merangin yang kuliah di Jambi itu sangat besar. Ratusan mahasiswa Merangin yang kuliah di Jambi. Andai kata satu mahasiswa itu orang tuanya kirim uang 1 juta per bulannya, itu ada 100 juta uang yang diputarkan ke kabupaten orang lain ataupun di luar dari Kabupaten Merangin. Dan orang tua kita itu mengambil uang itu tersebut dari Kabupaten Merangin. Setelah kita kikis kerja di Kabupaten Merangin, kita ambil hasilnya, kemudian dikirim kepada anaknya. Anaknya beli baju, anaknya beli makan, anaknya ini itu, banyak lain sebagainya. Dan perputaran uangnya di sana. Nah, sebenarnya untuk lebih cerdas ataupun lebih berkompeten di kuliah itu sebenarnya ketika kita aktif, baik di kampus ataupun di luar kampus. Aktif di kemasyarakatan, aktif di kemahasiswaan, dan lain sebagainya. Ketika kita aktif, dampak dari aktif ini tersebut, ini bisa memberikan pendidikan mental, bisa memberikan pendidikan public speakingnya kita di tengah masyarakat. Contohnya aktif di organisasi kemasyarakatan, aktif di organisasi kemahasiswaan, ataupun organisasi-organisasi seperti HMI dan PMII. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada Broges dan kawan-kawan semua. Mari kuliah di Kabupaten Merangin.
Oke guys, sekian dari saya. Jangan lupa like and subscribe channel saya Benny Rustandi Official. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.